Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asruni Riantini dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Usman Noer MAG selaku dosen pengampu pada mata kuliah Media dan Sumber Belajar PAI. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai media pembelajaran. Yang pertama yaitu definisi dari media pembelajaran. Apa sih itu media pembelajaran? Secara etimologi, kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar. Sedangkan di dalam bahasa Arab, media diartikan wasala yang artinya perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Adapun secara terminologi atau istilah, beberapa tokoh mengemukakan pengertian media pembelajaran. Yang pertama yaitu menurut Gagne. Beliau menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dan lingkungannya. Yang kedua, menurut Gerlach dan Eli. Mereka mengemukakan bahwa media adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun suatu kondisi atau membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Di dalam pengertian ini, guru, buku, teks, dan lingkungan sekolah merupakan media dari pembelajaran. Yang ketiga, menurut Heinrich dan kawan-kawan. Mereka mengemukakan bahwa istilah media sebagai perantara yang mengantar informasi antara sumber dan penerima. Jadi, televisi, film, foto, radio, rekaman audio, gambar yang diproyeksikan, bahan-bahan cetakan, dan sejenisnya adalah media. Yang keempat, menurut Martin dan Briggs, mengatakan bahwa media pembelajaran mencakup semua sumber yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dengan si belajar. Nah, hal ini bisa berupa perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan pada perangkat keras. Yang kelima, menurut Hamalik, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan si pembelajar dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan dari pembelajaran tertentu. Nah, berdasarkan uraian para ahli tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan atau pembelajaran dengan efektif dan efisien. Selanjutnya yang kedua, fungsi media pembelajaran. Nah, ada dua fungsi utama media pembelajaran yang perlu kita ketahui. Satu, media pembelajaran sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Tentunya kita tahu bahwa setiap materi ajar memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Pada satu sisi, ada materi ajar yang tidak memerlukan alat bantu, tetapi di lain pihak ada materi ajar yang sangat memerlukan alat bantu berupa media pembelajaran. Media pembelajaran yang dimaksud antara lain berupa globe, grafik, gambar, dan sebagainya. Materi ajar dengan tingkat kesukaran yang tinggi tentu sukar dipahami oleh siswa. 2. Media pembelajaran sebagai sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat atau bahan pembelajaran untuk belajar peserta didik tersebut. Sumber belajar dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu manusia, buku, perpustakaan, media massa, alam lingkungan, dan media pendidikan. Menurut Levy dan Lenz, media pembelajaran, khususnya media visual, memiliki 4 fungsi. 1. Fungsi atensi, yaitu dapat menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual
yang ditampilkan atau menyertai teks materi dan pelajaran. 2. Fungsi afektif, yaitu dapat menggugah emosi dan sikap siswa. 3. Fungsi kognitif, yaitu memperlancar tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Dan yang keempat yaitu fungsi kompensations, yaitu dapat mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat dalam menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau secara verbal. Selanjutnya yang ketiga yaitu manfaat media pembelajaran. Nah, manfaat media pembelajaran secara umum yang pertama yaitu menjelaskan materi pembelajaran atau objek yang abstrak, yang tidak nyata menjadi konkret atau nyata. Yang kedua, memberikan pengalaman nyata dan langsung karena siswa dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan tempat belajarnya. Yang ketiga, mempelajari materi pembelajaran secara berulang-ulang. Yang keempat, memungkinkan adanya persamaan pendapat atau persepsi yang benar terhadap suatu materi pembelajaran atau objek. Yang kelima, menarik perhatian siswa sehingga membangkitkan minat, motivasi, aktivitas, dan kreativitas belajar siswa. Yang keenam, membantu siswa belajar secara individual, kelompok, atau klasikal. Yang ketujuh, materi pembelajaran lebih lama diingat dan mudah untuk diungkapkan kembali dengan cepat dan tepat. Yang kedelapan, mempermudah dan mempercepat guru menyajikan materi pembelajaran sehingga siswa mudah mengerti. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.